Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kita dari kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri, Dewi Kartika Sari, biasa dipanggil Tika, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad bin Razikin, biasa dipanggil Kiki. Saya Rizky Eka Febrian, bisa dipanggil Eka. Oke, langsung langsung praktikum piro iki? Praktikum 11. 11. Jadi di sini kita akan Oke, 11 detik. mempresentasikan praktikum 11. Baik, yaitu tugas yang pertama itu tugas pendahuluan. Nah, di sini ada apakah dari file etc atau password. Nah, itu disuruh menjelaskan. Di sini yaitu file etc atau password adalah file yang menyimpan informasi dasar tentang pengguna atau user pada sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Nah, setiap baris dalam file ini mewakili satu pengguna dan terdiri dari beberapa field yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Contoh satu barisnya itu seperti user 1.2 x.2 1001 titik 2 user 1.2 home slash user 1.2 slash bin slash bus. Nah, untuk selanjutnya seperti itu tampilannya. Next, yang nomor 2. Minta tolong Kiki di scroll. Yang kedua yaitu apakah dari file etc atau grup. Nah, jelaskan isi dari satu baris pada file ini. Nah, jadi teman-teman dan Bapak dosen, file etc grup ini berisi informasi tentang grup pada sistem. Setiap baris mewakili satu grup dan terdiri dari beberapa field yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Nah, contoh satu barisnya itu seperti tanda dolar developers titik dua x titik dua 1002 titik dua user satu koma user dua. Next, nomor 3 yaitu disuruh menyebutkan perintah yang digunakan untuk membuat user baru dan berikan contohnya. Nah, tolong di scroll kan, Ki. Nah, yang ketiga yaitu perintah untuk membuat user baru itu perintah yang digunakan untuk membuat user baru adalah userat atau aduser. Nah, itu tergantung distribusi pada Linuxnya sendiri. Contohnya itu seperti perintah sudo userat min user baru. Nah, min itu membuat directory. Next, nomor 4. Nomor 4 itu disuruh menyebutkan perintah yang digunakan untuk membuat grup baru dan berikan contohnya. Boleh di scroll Ki untuk jawaban nomor 4. Nah, nomor 4 itu perintah yang digunakan untuk membuat grup baru adalah grup pet. Nah, contohnya itu seperti sudo grup pet grup baru. Next, nomor 5. Nomor 5 disuruh menyebutkan perintah yang digunakan untuk menghapus user dan grup. Nah, disuruh memberikan contohnya. Next. Nomor 5 perintah untuk menghapus user dan grup. Itu untuk menghapus user itu perintah sudo user deal atau user baru. Next, nomor 6. Nah, di sini nomor 6 itu ditanyakan apa yang dimaksud dengan perintah user mode dan group mode. Next, nomor 6. Nah, jadi perintah user mode sendiri itu yaitu perintah yang digunakan untuk memodifikasi informasi pengguna yang sudah ada, seperti mengubah grup utama, menambahkan pengguna ke grup tambahan, atau mengubah cell default. Nah, contohnya itu seperti perintah sudo user mode min ag developers user baru. Selanjutnya yaitu group mode. Nah, group mode ini perintah yang digunakan untuk memodifikasi informasi grup yang sudah ada, seperti mengubah nama grup atau GID. Contohnya seperti perintah sudo group mode main n new group name old group name. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kiki. Bisa dijelaskan, Ki? Terima kasih. Oke, langsung ke percobaan satu. Yang pertama yaitu melihat file etc password dan etc group. Nomor satu yaitu lihatlah file etc password dan sebutkan kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris. Untuk perintahnya cat slash etc passwd more.
Nah, kayak gini ya kurang lebih. Ini bisa di share banyak. Untuk kalau yang terdapat pada setiap baris yaitu nama pengguna username, password biasanya X karena password disimpan pada etc shadow, user ID, group ID, informasi tambahan biasanya nama lengkap atau deskripsi, directory home pengguna, dan file default. Yang kedua, lihatlah isi file etc group dan sebutkan kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris. Cat etc salah-salah etc slash group more. Nah, kurang lebih gini ya. Kalau yang terdapat pada setiap baris yaitu nama grup, name, nama grup yang unik pada sistem, contohnya root, daemon, adn, password grup, kemudian grup ID, daftar anggota grup atau grup members, daftar nama pengguna username yang merupakan anggota grup dipisahkan oleh koma jika tidak ada anggota, kolom ini akan kosong. Kemudian nomor 2 percobaan dua yaitu menambah user group. Yang pertama, buatlah 3 grup user baru dengan perintah group add. Perhatikan informasi grup user baru pada file etc group. Langsung saja ke perintahnya yaitu sudo group add friend. Ini untuk menambahkan grup yang bernama friend. Kemudian kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, kurang lebih kayak gini, ini berarti sudah menambahkan grup yang bernama friend. Kemudian yang nomor yang kemudian selanjutnya sudo group group add classmate. Ini untuk menambahkan grup yang bernama classmate. Kemudian sudo group namanya neighbor. Nah, ini untuk menambahkan grup yang bernama neighbor. Kemudian kita akan melihat apa grup semuanya dengan mengetikkan cat slash etc slash group. Nah, ini ya untuk tampilannya. Grup yang sudah kita buat tadi ini friend, classmate, dan neighbor. Kemudian ke perintah selanjutnya buat percoba 3 menambah user. Yang pertama yaitu buatlah user baru dengan perintah user add. Perhatikan perubahan isi file. Langsung saja ke perintah pertama yaitu sudo user user add min m min g friend Bob. Oke, kita masukkan password terlebih dahulu. Oh, benar, passwordnya salah. Oke, perintah tersebut membuat user baru dengan grup utama tertentu. Opsi M akan memastikan directory home dibuat untuk user baru. Kemudian grab ke perintah selanjutnya, grab box slash etc slash passwd. Perintah tersebut yaitu mencari baris yang mengandung kata box di file etc password. Nah, ini ada berarti ya, home box bin sh. Kemudian ke perintah selanjutnya, sudo user add Lily yaitu membuat user yang bernama Lily. Berarti sudah, berarti membuat user baru tanpa menentukan grup utama, sudo passwd Lily yaitu perintah atas menetapkan password untuk user baru. Misal, kita menggunakan password opsi 26. Eh, Break password berarti passwordnya kurang lengkap ya. Kita misal opsi 26 underscore. Bentar, bentar, bentar. Opsi 26 titik. Oke, sudah ya. Password update sukses. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu grab lily slash etc slash passwd.
Nah, ini perintah ini yaitu mencari baris yang mengandung kata Lili di file etc password. Ini sudah ada ya untuk perintahnya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ls min l slash home. Perintah ini menampilkan daftar directory home beserta detailnya. Kayak gini ya kurang lebih. Bentar-bentar. Oh, kayak gini. Salah ya. ls harusnya kasih spasi. Nah, nih, totalnya 8. Ini ya. Opsi yang kedua, opsi game pada perintah user add untuk menentukan grup dari user yang dibuat. Langsung ke perintahnya sudo user add min m min g neighbor neighbor Jane. Nah, membuat user baru dengan grup utama tertentu. Perintah tersebut membuat user Jane dengan grup utama neighbor. Kemudian kita akan menampilkan isinya ls min l slash home. Nah, kayak gini ya. Ini sudah ada untuk Jane-nya dan neighbor. Kemudian ke perintah 4 memodifikasi grup dari user yang yaitu dengan perintah user mode memodifikasi grup dari setiap user merupakan milih suatu grup primer dan kemungkinan juga bagian dari grup lain. Langsung saja ke perintahnya yaitu sudo user mode min g class classmate min min g friend friend dan neighbor dan Bob. Neighbor Bob. Oke, sudah ya. Perintah tersebut yaitu mengubah grup utama user Bob menjadi classmate dan menambahkannya ke grup tambahan friend dan neighbor. Kemudian ke perintah selanjutnya yaitu sudo user mod min g dan friend min bentar, min g friend min min g class meet Lily. Nah, perintah di atas mengubah grup utama user Lily menjadi friend dan menambahkannya ke grup tambahan classmate. Kemudian ke percobaan 5 yaitu melihat grup dari user. Lihat grup dari seorang user dengan perintah group. Bisa saja group Bob. Nah, isinya classmate, friend, neighbor. Kemudian group Lily. Bentar, bentar. Oh, harus tambahan S ya. Salah-salah guys. Group Lily. Nah, isinya Lily dan friend classmate. Kemudian group Jane. Isinya Jane dan neighbor. Oke, langsung ke percobaan 6. Mengubah password user. Terus dapat mengubah password dari user dengan perintah sudo passwd bob. Misal, ini perintahnya new password. Misal Kiki 123456 underscore. Oh, bentar, salah. Bentar, kita ke terminal baru aja biar enak. Misal sudo passwd opsi 2006. Passwordnya misal Kiki 123456 underscore. Oke, bentar. Hmm, bentar. Passwordnya sudah dibuat ya. Si 2007. Oke, passwordnya sukses ya guys. Kemudian password yang diubah dengan perintah user mode merupakan file enkripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai user sebagai password pada saat login. Kemudian sudo user user add user add min g friend Diana. Oke,
Terus user admin G Friendiana yaitu membuat user baru Diana dengan grup utama friend. Kemudian user mode Diana mengubah password user Diana menggunakan opsi P. Namun perhatikan bahwa opsi min P pada user mode mengharapkan input berupa password yang sudah dienkripsi, bukan password dalam bentuk teks biasa. Perintahnya yaitu sudo user mode min min P Diana. Oke, bentar-bentar. Oh, ini saya salah ya. So, sudo user mode min P Diana. Oke, passwordnya kita masukin password. Nah, kayak gini ya kurang lebih untuk tampilannya. Kita langsung saja ke percobaan 3, yaitu cobalah login sebagai Diana. Apakah Anda dapat login? Nah, untuk keterangannya, jika login menggunakan user mode min Diana, password yang diatur adalah string Diana tidak dapat dienkripsi. Ini akan menyebabkan user Diana tidak dapat login karena password tidak valid. Oke, untuk solusinya dengan mengatur password dengan perintah sudo password Diana, lalu login sebagai Diana dengan perintah to min Diana. Nah, opsi 2006. Bentar. Nah, kayak gini ya kurang lebih karena tidak bisa login, berarti tampilannya maka authentication failure. Oke, untuk praktikum 4, cobalah mengubah password dengan login pada user berdasarkan login sebagai user dan ubahlah password user. Ini untuk tampilannya Diana yaitu pas pas apa mengubah password Diana dengan password yang baru dan kemudian kita melakukan login Diana ya. Langsung ke percobaan 7 yaitu menghapus user. Hapus user dengan menggunakan opsi perintah user del opsi min R menghapus seluruh isi home directory. Oke, pesan error. Ini untuk tampilan yang di sini ya, berarti menunjukkan bahwa mail full untuk user yaitu per email tidak ditemukan. Namun user di atas berhasil dihapus karena pesan error ini hanya berupa peringatan, bukan error kritis. Nah, itu kita langsung ke ceritanya sudo user user del min R misal Lili. Nah, nah kayak gini ya kurang lebih. Kemudian ke percobaan 8 yaitu menghapus grup. Hapus grup dengan menggunakan perintah user del. Misal sudo group del find. Nah, ini perintah ini untuk menghapus grup yang bernama friend dan sudo group del classmate yaitu untuk menghapus grup yang bernama classmate dan sudo group del neighbor itu menghapus file yang bernama neighbor. Kemudian hapus home directory. Sudo user del bob. Saya menggunakan perintah alternatif sudo rm-r. Ini untuk tambah dari saya ya. Perintah tersebut berarti menjalankan perintah rm dengan hak akses super user, menghapus directory Diana beserta semua isi tanpa meminta konfirmasi. Kita misal kayak gini, sudo rm min rf slash home slash bob. Opsi kita masukin password. Nah, ini berarti perintah ini sudo rmnf ini berarti menghapus menghapus home Bob secara super user. Berarti menghapus dari Bob beserta semua isinya tanpa meminta konfirmasi. Ini apa alternatif dari saya ya. Berarti untuk latihannya kurang lebih kayak gini. Oke, langsung ke laporan resmi yaitu analisa dan kesimpulan. Akan dilanjutkan oleh Vika. Baik, selanjutnya yaitu analisa dari laporan resmi. Nah, berdasarkan laporan praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, manajemen user dan grup. Pada praktikum ini berfokus pada manajemen user dan grup di sistem operasi Linux. Penggunaan perintah seperti user add, user mod, user deal, dan group deal berhasil dilakukan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus user serta grup. Setiap user yang
dua memiliki directory home yang sesuai, dan grup utama serta grup tambahan dapat diatur dengan baik menggunakan perintah user mode. Yaitu selanjutnya Langsung, yang langsung, langsung. kedua, file konfigurasi sistem. Langsung. File etc, password, dan etc group berhasil dipahami sebagai file yang menyimpan informasi dasar tentang user dan grup. Setiap baris dalam file tersebut memiliki field field penting seperti username, UID, GID, directory home, dan self default. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaturan password. Password untuk user dapat diatur melalui root menggunakan perintah password. Namun, penggunaan perintah user mode -p untuk mengatur password tidak efektif karena mengharapkan input berupa password yang sudah dienkripsi sehingga menyebabkan user tidak dapat login. Yang keempat yaitu penghapusan user dan grup. Nah, penghapusan user dan grup menggunakan perintah user deal dan group deal berhasil dilakukan. Opsi -r pada user deal memastikan bahwa directory home dan miles pool user juga dihapus. Meskipun terdapat pesan peringatan tentang miles pool yang tidak ditemukan, penghapusan user tetap berhasil dilakukan. Selanjutnya yang kelima, yaitu praktikum tambahan atau latihan. Pada latihan, tiga grup parent, children, dan Soho beserta usernya berhasil dibuat. Directory home untuk setiap user juga terbentuk dengan benar. Pengubahan password melalui root dan oleh user sendiri seperti Alice berhasil dilakukan. Penghapusan user account dan sales juga berhasil dilakukan tanpa masalah. Nah, jadi seperti itu teman-teman dan Bapak dosen. Untuk kesimpulan dari praktikum 11 ini, yang pertama yaitu manajemen user dan group. Nah, praktikum ini berhasil menunjukkan penggunaan perintah dasar Linux seperti add, user mode, user deal, dan group deal untuk mengelola user dan group dengan efektif. Yang kedua yaitu file konfigurasi. Nah, file slice etc slash password dan slice etc slash group berperan penting dalam menyimpan informasi user dan grup dengan field-field seperti username, UID, GID, directory home, dan self default. Yang ketiga yaitu pengaturan password. Perintah password adalah cara yang tepat untuk mengatur password user. Sementara user mode -p tidak disarankan karena memerlukan password terenkripsi. Selanjutnya yang keempat yaitu penghapusan user dan grup. Nah, perintah user deal -r dan group deal berhasil menghapus user, grup, serta directory home dan file terkait. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, latihan tambahan. Seperti pembuatan grup parent, children, Soho, dan user, pengaturan password, serta penghapusan user account sales berjalan lancar. Menunjukkan pemahaman yang baik tentang manajemen user dan grup. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 akan melanjutkan mempresentasikan tentang praktikum 12. Yaitu di sini ada tugas pendahuluan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan RPM dan sebutkan fungsi-fungsi RPM. Nah, jadi Bapak dosen dan teman-teman semuanya, RPM atau Red Hat Package Manager adalah sistem manajemen paket yang digunakan untuk mengelola perangkat lunak di distribusi Linux, terutama yang berbasis Red Hat. Nah, RPM memungkinkan pengguna untuk menginstal, menghapus, memperbarui, dan mengelola paket perangkat lunak dengan cara yang efisien dan terorganisir. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sebutkan opsi-opsi yang digunakan pada perintah RPM dan jelaskan maksudnya. Nah, di sini ada yang pertama opsi main I. Nah, itu digunakan untuk menginstal paket baru. Yang kedua yaitu main E digunakan untuk menghapus paket yang sudah terinstal. Yang ketiga yaitu main U digunakan untuk memperbarui paket yang sudah terinstal dengan versi yang lebih baru. Yang keempat yaitu main key yaitu digunakan untuk melakukan eh query terhadap paket yang sudah terinstall atau untuk mendapatkan informasi tentang paket tertentu. Yang kelima yaitu main-v, digunakan untuk memverifikasi integritas paket yang sudah terinstall dengan pembanding, pembanding dengan bandingan atribut file dengan database paket. Yang selanjutnya yaitu min-f digunakan untuk memperbarui paket yang sudah terinstall. Yang ketujuh yaitu min-h
menampilkan menampilkan tanda pagar sebagai tanda progres. Yang ke-8 yaitu main I yaitu menampilkan daftar file yang terkait dengan paket tertentu. Yang ke-9 yaitu main help yaitu menampilkan panduan, bantuan atau petunjuk penggunaan dari perintah RPM, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu main version yaitu menampilkan versi dari paket yang terinstal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan perintah tar. Jadi, perintah tar atau tab arsip adalah utilitas di sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengarsipkan beberapa file dengan direktori menjadi satu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan perintah perintah zip. Nah, perintah zip atau zip adalah utilitas komprehensif file yang digunakan di sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya yaitu bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu login sebagai root. Kita login dulu sebagai root. Lalu pada percobaan satu, download paket Samba. Oke, ntar kita download Samba terlebih dahulu. Sudo install Samba. Oke, sudah. Lalu pada kedua yaitu verifikasi instalasi. Kita cek versi Samba yang sudah di-download. Samba main. Oke, lalu konfigurasi Samba. Ini untuk memunculkan konfigurasi pada Samba yaitu gunakan sudo lalu etc Samba smb konfigurasi. Karena ini kita sudah masuk ke text editor Nano. Ini untuk mengubah konfigurasi yang ada di Samba. Kita, kita keluar langsung. Lalu di sini ada melihat file apa saja yang sudah diinstalasi. Gunakan subopsi main L, rpm main gl, rpm main gl, Samba more, package Samba. Nah, ini nanti untuk tampilan dari nomor 5 sampai nomor 8 ini ya, hasilnya akan sama. Package Samba is not installed karena di sini saya untuk menginstal Samba tidak menggunakan CD-ROM. Jadi untuk paket Samba tidak akan keluar. Lalu kita langsung ke percobaan kedua yaitu menghapus paket. Cara menghapus paket kita gunakan perintah rpm min e. Nah, di sini bisa kita ketikkan Samba seperti ini. Bisa juga Apache. Lalu paket Apache tidak bisa dihapus karena masih ada paket lain yang tergantung. Nah, untuk menghapus paket yang lain yang masih tergantung kita gunakan rpm imode, rpm min imode, p min imode, php 3 seperti ini ya. Nanti tinggal enter saja. Setelah itu paket Apache baru bisa dihapus. Nah, setelah itu tinggal tambahkan aja tadi. Setelah mood PHP 3 tinggal tambahkan rpm Menki script Samba atau Apache. Lalu percobaan ketiga menggunakan tar logout dari root dan login sebagai user. Kita logout terlebih dahulu. Sip.
Nomor dua, pastikan berada pada home directory dan lihatlah isi home directory, pindah ke directory desktop. Nah, cd, lalu ls-al, -min, silakan keluar banyak. Lalu cd desktop. Nah, sudah masuk ke desktop ini ya, kita cd langsung. Ini untuk kembali ke directory home, tinggal gunakan perintah cd. Lalu buatlah file tar pada directory desktop. Tar desktop. Stop ini. Sip. Stop. ls min al lagi. Oke, coba lihat. Nah, ini desktop tarnya sudah masuk ke sini. Lanjut lagi untuk rename directory desktop menjadi desktop all. Lihatlah file desktop tar pada directory desktop all. Gunakan perintah my omv desktop desktop all. Enter lsml, lihat, lihat. Nah, oke. Lalu cd desktop all. Boleh kita lihat aja cd desktop all. Nah, sudah masuk ke desktop all. Kita ls nih, kita coba lihat sini. Lalu cd balik ke directory lagi. Oke, selanjutnya nomor 5, ekstraksi isi dari filter. Lihatlah isi direktori dan seharusnya akan terlihat direktori desktop yang original. Nah, ini desktop di desktop. Oke, sudah masuk lagi di sini. Hapus direktori desktop. Kita hapus direktori desktop rm min rf desktop. Ini untuk menghapus direktori desktop. Gunakan perintah rm min rf. Enter langsung, kembali ke lalu ke percobaan 4, menggunakan zip. Buatlah file zip dari desktop tar, pastikan terbentuk file desktop tar titik gz. Kita kembali dulu, lalu zip desktop titik tar, enter, lalu ls min l. Untuk lihat hasilnya di sini. Nah, ini desktop tar gz.
Ada. Eh, Lanjut lagi untuk nomor 2. Dekompresi file zip, desktop, tar, gz, dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar. Gunakan perintah gzip min d desktop titik tar titik gz. Kalau enter, langsung kita min lagi. Oke, sudah clear. Tar, stop tar. Tar, ls min lagi. Nanti akan sama, lalu kembali ke cd desktop. Stop. Sudah. Hapus file tar dan direktori desktop all. Hapus. rm desktop tar sorter rm min rm desktop on. Oke. Oke, kita masuk ke latihan. Di sini ada satu soal latihan di mana buatlah file menggunakan editor V dengan nama Anda. Lalu pada file ini tuliskan langkah-langkah membuat file zip dari suatu direktori pada Linux. Kemudian file tersebut diolah menjadi file tar dan kompresi file tersebut menggunakan gzip. Ya, begitu. Kita buka pakai nama kita ya, txt. Nah, ini sudah ada langkah-langkah membuat file zip dari suatu direktori. Ini yang pertama buka terminal, lalu pindah ke direktori yang ingin Anda zip. Contoh seperti ini, lalu kita akan perintah zip untuk membuat file zip. Dan contohnya seperti ini lagi, tunggu hingga proses selesai. Kita buka. Dan setelah itu kita ini min cf. Oh, salah salah. Bentar. Min tar. Oke, sudah. Langsung enter. Setelah itu kita buat zip file ini. Kita buat zip. Setelah dibuat menjadi tar, kita buat menjadi zip. Kita enter. Yes. Setelah itu kita coba lihat. Asmin L. Lihat. Nah, ini sudah ada Rian tar DGZ. Nah, mungkin cukup sampai situ untuk percobaan dan latihan pada praktikum 12. Lalu akan dilanjut kembali untuk analisa dan kesimpulan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisa dari praktikum 12.
Nah, jadi Bapak dosen dan teman-teman semuanya, pada praktikum ini berfokus pada proses dan manajemen proses dalam sistem operasi khususnya penggunaan RPM, TAR, dan GZIP. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu RPM adalah alat yang sangat penting dalam manajemen paket pada distribusi Linux berbasis Red Hat dengan berbagai opsi yaitu main E, main I, main U, main Q, dan main V. Pengguna dapat melakukan instalasi, penghapusan, pembaruan, dan verifikasi paket perangkat lunak dengan efisien. Selain itu, juga ada perintah tar yang digunakan untuk mengarsipkan file yang sangat berguna untuk backup dan distribusi data. Lalu, gzip yang berfungsi untuk mengompres file sehingga mengurangi ukuran penyimpanan. Laporan ini mencakup berbagai percobaan praktis, seperti penginstalan dan penghapusan paket, serta penggunaan perintah tar dan gzip. Melalui praktikum ini, mahasiswa dan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dan memahami proses manajemen perangkat lunak secara langsung. Nah, setelah itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum 12 yaitu dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa manajemen proses dalam sistem operasi adalah aspek yang krusial dalam pengelolaan perangkat lunak. Penggunaan RPM, TAR, dan GZIP memberikan alat yang kuat bagi pengguna untuk mengelola, mengarsipkan, dan mengompresi data dengan efektif. Nah, praktikum yang dilakukan tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis saja, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang sangat penting dalam dunia nyata. Baik, Bapak dosen dan teman-teman semuanya, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.